Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah ada sehat walafiat? Mudah-mudahan Ananda semua sehat ya. Begitu juga dengan mama, papa, dan semua keluarganya. Baiklah Ananda, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, hari ini anak-anak Ibu kelas 6 kita akan melanjutkan pelajaran pada tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya di pembelajaran pertama, belajar bersama Ibu Mira dari SD Negeri 37 Sungai Bange, Kota Padang. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, menyampaikan secara lisan ide kerjasama dalam penghematan energi di lingkungan kita. Yang kedua, menjelaskan kerjasama negara-negara ASEAN. Yang ketiga, menjelaskan cara-cara penghematan energi. Oke, anak-anak Ibu. Penggunaan energi di era globalisasi. Di era globalisasi seperti sekarang ini, energi listrik digunakan secara besar-besaran. Semua peralatan menggunakan energi listrik. Energi listrik membuat semuanya menjadi mudah. Belakangan ini, banyak bermunculan masalah pemborosan energi. Masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% disebabkan oleh faktor sumber daya manusia yang kurang memahami dampak dari pemborosan energi bagi anak cucu kita mendatang. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang tertinggi dalam hal pemborosan energi. Hal ini menunjukkan perlunya masyarakat Indonesia mengkonsumsi energi secara lebih efisien dan mengurangi pemborosan. Kita harus membayar penggunaan listrik kita sehari-hari. Semakin banyak energi yang kita gunakan, maka semakin banyak pula uang yang akan kita bayarkan. Untuk itu, kita perlu menghemat energi. Beberapa hal yang bisa kita lakukan di rumah dalam menghemat pemakaian energi listrik seperti 1. Padamkan lampu apabila ruangan tidak dipakai. 2. Gunakan lampu halaman atau taman bila hari mulai terang. 3. Gunakan peralatan listrik hemat energi. Nah, ini baru beberapa contoh saja. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan atau perilaku yang bisa Ananda Ibu lakukan di rumah dalam hal menghemat pemakaian energi. Nah, itu bisa Ananda tanyakan kepada orang tuanya atau bisa Ananda pikirkan sendiri dengan ide Ananda masing-masing. Nah, penghematan energi ini tidak hanya menjadi masalah di negara Indonesia saja. Indonesia memiliki peran aktif dalam meningkatkan ketahanan energi di kawasan ASEAN atau Asia Tenggara. Nah, Ananda, masalah krisis energi ini sudah menjadi masalah global atau masalah dunia. Ketahanan energi nasional dapat lebih cepat terrealisasi melalui kerjasama dengan negara-negara lain dalam skala regional dan global. Membangun kemitraan berkelanjutan dengan berbagai pihak merupakan bagian penting untuk memperluas akses terhadap energi. Isu ketahanan energi menjadi fokus dalam rangkaian pertemuan The 35th Senior Official Meeting dan Energy yang dilaksanakan tanggal 17 sampai 22 Juli 2017 di Manila, Filipina. Pertemuan tersebut menunjukkan betapa pentingnya kerjasama energi di internal dan eksternal kawasan ASEAN untuk meningkatkan kapasitas ketahanan energi
di kawasan Asia Tenggara. Nah, Ananda, dalam pertemuan tersebut maka disepakatilah kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ketahanan energi. Seperti yang pertama, ASEAN Power Grid merupakan kerjasama interkoneksi listrik untuk meningkatkan keamanan pasokan listrik dan menyediakan platform untuk perdagangan listrik ASEAN di masa depan. Kemudian yang kedua, Trans-ASEAN Gas Pipeline bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan keterjangkauan gas di ASEAN melalui infrastruktur pipa gas. Yang ketiga adalah Coal and Clean Coal Technology. Kerjasama ini dilaksanakan untuk menanggulangi isu lingkungan yang berasal dari produksi dan penggunaan batu bara, serta meningkatkan citra batu bara melalui promosi batu bara bersih. Nah, berikutnya kesepakatan atau kerjasama yang disepakati waktu itu adalah yang keempatnya, Energy Efficiency and Conservation, merupakan strategi mitigasi perubahan iklim bagi negara anggota ASEAN. Yang kelima adalah Renewable Energy. ASEAN mematok target untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan hingga sebesar 23%. Negara anggota ASEAN telah melaksanakan berbagai inisiatif program di bidang energi air, matahari, dan angin, termasuk peningkatan investasi dan kerjasama teknis dengan mitra pembangunan atau organisasi internasional dan sektor swasta. Yang keenam adalah Regional Energy Policy and Planning, bertujuan untuk membentuk fondasi peningkatan target kerjasama energi di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama ASEAN tidak hanya pada bidang energi saja, tetapi pada banyak bidang lainnya, seperti bidang politik, ekonomi, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, serta banyak lagi yang lainnya. Semua bidang kerjasama ASEAN tersebut tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran negara anggotanya. Nah, anak-anak, itulah pembahasan kita tentang energi listrik dan energi lainnya. Kita harus bijak dalam menggunakan energi listrik. Kenapa? Karena kalau kita tidak bijak dalam artian berhemat dalam menggunakan energi, terutama listrik, maka suatu saat kita akan loss energi atau kehabisan energi. Kehidupan nyaman, serba mesin dan listrik yang kita nikmati saat ini akan lenyap. Yang ada, kita akan kembali ke zaman sebelumnya ada peralatan serba listrik dan mesin. Sudahkah Ananda siap untuk tidak memasak menggunakan listrik? Sudahkah Ananda siap untuk menggosok pakaian menggunakan setrika arang? Tidak menonton televisi? Memasak memakai kayu bakar? Rumah yang gelap pada malam hari karena tidak ada listrik? Tidak menonton televisi? Tidak bermedia sosial? Sudah siapkah Ananda tidak berinteraksi dengan follower Instagramnya? Nah, makanya mulai dari sekarang kita perlu berhemat menggunakan energi, baik energi listrik maupun energi lainnya. Semuanya dimulai dari diri kita sendiri. Nah, anak-anak, itulah pelajaran kita dan tugas kita hari ini adalah yang pertama, berilah ide atau saranmu tentang kerjasama dalam meningkatkan ketahanan energi di lingkungan tempat tinggalmu. Ini tugasnya nanti Ananda kirimkan dalam bentuk rekaman suara. Yang kedua, jelaskanlah 3 kerjasama ASEAN dalam ketahanan energi, seperti yang Ibu jelaskan dalam materi ini tadi. Yang ketiga, rancanglah sebuah kegiatan harian. Kegiatannya 1 hari saja di rumahmu yang menunjukkan kamu dan keluargamu melakukan penghematan energi. Mulai dari bangun tidur saat subuh sampai nanti kalian tidur lagi. Nah, apa-apa saja kegiatan yang Ananda lakukan yang berhubungan dalam upaya penghematan energi. Oke? Nah, itulah materi kita. Anak-anak Ibu, terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silakan